Ya, di Sanak Berataan di sini saya pengen ceritain kejadian yang baru beberapa hari yang lalu saya alamin, yaitu saya ngecamp tapi gagal. Gagalnya dalam artian karena ada sesuatu yang terjadi sehingga kami memutuskan untuk balik ke rumah, batal ngecamp di sana. Dikarenakan ada beberapa anjing yang mengelilingi di sekitar camp kami. Jadi begini awal ceritanya. Kalau nggak salah itu harinya hari Kamis ya, hari Kamis jam 1 siang. Kami berniat untuk berangkat ke salah satu tempat wisata yang ada di Samarinda, yaitu wisata air terjun Berambai. Nah, kalau dulu orang-orang itu lebih kenal dengan air terjun Pampang. Cuman saat ini karena udah banyak yang bilang Berambai, jadi namanya udah air terjun Berambai. Nah, seperti biasa, kami dari kota itu berangkat memperkirakan sekitar jam 2 siang udah nyampe di sana. Jadi hitungannya 1 jam perjalanan. Kenapa kami menganggarkan waktu selama 1 jam? Karena selama perjalanan kami santai aja, nggak buru-buru. Dan pun kalau lihat pemandangan yang bagus, ada lihat kebun-kebun orang, kita mampir dulu, singgah gitu buat ngelihat di sana. Jadi sekitar jam 2 siang, 1 jam perjalanan dari kota, kita sampai di lokasi air terjun. Nah, kemudian seperti biasa kalau udah masuk di lokasi air terjun, kita akan parkir motor kita di dekat warung yang berada di gerbang wisata air terjun. Nah, karena lagi musim virus corona yang merajalela, mungkin orang-orang pada mikir 2 kali ya untuk keluar rumah ya. Sehingga di sana di tempat parkiran itu bener-bener motor kami doang satu. Ya, motor kami doang satu yang di sana, alone, bener-bener sendirian. Dan setelah kami sampai, kami coba untuk istirahat sebentar, duduk sekitar 2 menitan, mungkin ngelurusin badan ya, karena perjalanan kan lumayan gitu. Dan setelah istirahat, kami kemudian mengarah ke lokasi air terjun yang pertama. Nah, jadi buat teman-teman yang baru tahu, air terjun Berambai ini memiliki 3 tingkatan air yang turun. Jadi air terjun pertama, air terjun kedua, dan air terjun yang ketiga. Nah, kami itu berada di air terjun yang pertama, persis di atas, di batu besarnya. Dan kalian tahu apa yang kami temukan di sana? Kami ngelihat pemandangan yang belum pernah sih kami bayangkan. Kok ya tiba-tiba Berambai yang terkenal dengan hutannya yang alami, dengan airnya yang mengalir, yang menyejukkan, kemudian dengan hawa dinginnya yang biasa kita rasakan segar gitu kan, tiba-tiba hari itu panas. Karena apa? Karena banyak pohon ditebang. Nah, jadi ini juga jadi informasi buat teman-teman PA yang ada di Kaltim, khususnya di Samarinda. Di lokasi air terjun Berambai di air yang pertama udah banyak pohon-pohon yang ditebang. Nah, kemudian kami duduklah di batu besar itu, di atas air terjun itu. Kami duduk santai ngeliatin orang yang ada nebang pohon. Dan di bagian kanan, di dekat jalur camp biasa kita turun itu, sebelah kanan ada orang bikin pondok. Nah, kami santai di batu itu sambil mikirin ada beberapa hal mungkin yang terfikirkan. Yang pertama, mungkin pohon-pohon ditebang ini karena tempat wisatanya pengen dikelola oleh warga sekitar. Bisa jadi di air terjun yang pertama itu pengen dibuka lahannya, kemudian di sebelah kanannya itu
pengen dibuka pandopo tempat berkumpul orang-orang, mungkin tempat gathering atau ada acara, mungkin dibikinkan semacam pandopo untuk bisa bersantai duduk-duduk di sana. Nah, di lain hal kami juga berpikir bisa jadi pondok itu dibuat hanya sekedar untuk warga membuat di sana, bikin warung, atau digunakan sebagai media warga sekitar untuk mengontrol para pendatang yang ingin berwisata di lokasi air terjun. Dan pandangan yang negatifnya yaitu orang-orang pengen menebang pohon-pohon di sana kemudian dijual agar bisa menghasilkan duit bagi mereka. Ya kita bisa apa ya? Nah, kemudian setelah sekitar setengah jam mungkin ada setengah jam kami santai di batu besar itu, ngeliatin dan sambil merenung kenapa hutan ini ditebangin. Akhirnya kami tetap memutuskan untuk melanjutkan keinginan untuk ngecamp di Berambai, tetapi tidak berlokasi di air terjun yang pertama, tetapi kita milih yang di ujung. Agar tidak di dekat orang yang sedang bekerja menebang pohon atau bikin pondok tadi. Nah, berjalanlah kita di rute yang biasa kita lewatin. Di sebelah kanan itu kita turun, dan ketika mendekati pondok yang dibangun oleh warga sekitar itu, tiba-tiba kita ngeliat seekor anjing berwarna putih, dan kalungnya warna putih juga kali ya, warna putih, terus itu ada bendolannya warna biru gitu di sini. Nah, ketika ngeliat anjing ya sama seperti kebanyakan orang ya, kalau udah ngeliat anjing tuh di pikirannya pasti wah bahaya nih kalau kena gigit kan, atau dikejar gitu sama anjingnya kan bisa bahaya nih. Ya kita hati-hati mikir juga nih anjingnya liar apa jinak gak sih. Kalau liar kan bahaya, kalau jinak kan ya bisa aja lah kita lewat di sampingnya. Dan setelah kita coba santai dan menenangkan diri, akhirnya kita tetap memutuskan untuk berjalan walaupun di depan tadi itu kita ngeliat anjing. Dan setelah kita jalan, ternyata anjingnya jinak ya. Anjingnya jinak, dan justru anjing itu ngikutin kita di belakang. Dan kita jalan terus dan kita ngelewatin pondok tadi, ada 2 orang yang sedang bekerja di sana, dan kita menyapa basa-basi lah untuk saling menghormati gitu kan. Menyapa, kemudian kita meneruskan perjalanan ke ujung lokasi air terjun yang ketiga. Nah, ternyata si anjing tadi itu benar-benar ngikutin dia. Ternyata jinak anjingnya. Dan di sepanjang jalan itu kita bertemu satu orang yang duduk ya. Saya nggak tahu sih dia lagi ngapain tadi itu. Dia duduk di samping jalan, dan kita ngelewatin orang itu, kita permisi mas ya, kami lewat gitu kan. Nah, tiba-tiba anjingnya itu ngedekatin orang itu. Kita lewat lah ya, kami pikir anjingnya itu ya punya orang itu tadi, punya masnya itu tadi. Tapi kok masnya malah ngomong gini, kata masnya, ini anjingnya kok malah nggak ikut. Terus kami jawab kan, ya anjingnya bukan anjing kami bilang, itu kami tadi ketemu juga di jalan, jadi kami nggak tahu itu anjingnya siapa. Nah, kami teruskanlah perjalanan, dan ternyata anjing itu kembali ngikutin kami. Saya kira anjingnya tadi sama masnya itu, ternyata enggak, dia terus ngikutin kami. Kami jalan ngelewatin air terjun yang kedua, terus lagi kami menuju ke air terjun yang ketiga, dia tetap ngikutin anjingnya di belakang. Ya jinak gitulah. Nah, kemudian kami terus sampai ke air terjun yang ketiga. Ternyata di lokasi yang ketiga itu ada lagi orang yang ngecamp
kayaknya sih bukan orang yang tujuannya hanya sekedar ngecamp ya, tapi memang ada tujuan lain. Dan kami pikir itu adalah si penebang pohon lagi. Nah, kemudian karena di lokasi yang ketiga pun udah ada orang di sana, akhirnya kami meneruskan ke ujung, karena di bagian ujung itu memang tidak ada air terjun, tapi juga ada aliran air. Nah, hanya saja ketika kami terus di ujung itu, kami ngerasa kurang srek karena apa ya, karena terlalu terang gitu, sebenarnya terlalu terang, nggak apa sih, hutannya tuh kurang kelihatan gitu, sehingga kami memutuskan untuk balik ke lokasi air terjun yang kedua. Dan di situ penebangannya memang belum sampai situ, masih di bagian depan, di bagian yang apa, yang air terjun pertama tadi. Nah, jadi kami turun di lokasi air terjun yang kedua. Nah, di situ kami pasang hammock, pasang flysheet, kemudian kami coba turunkan semua barang-barang yang sudah kami bawa, dan kami bersihkan ayam, kami bakar ayam di sana, kami juga masak nasi. Dan selama proses kami menurunkan barang, menyiapkan camp sampai memasak, anjing tadi masih ada di sekeliling kami. Dia masih berputar-putar, kami ke air, dia ke air, kami nyari kayu, dia ikut nyari kayu. Nah, sampai akhirnya sore itu kami tinggal memasak nasi menuju ke air terjun. Kami mandi, mendinginkan badan lah, menyegarkan badan, karena kan emang tujuan kami datang ke Berambai itu salah satunya untuk berenang gitu, untuk berendam, karena seger loh airnya hutan itu. Ternyata anjing itu ikut lagi. Iya, jadi anjingnya itu ikut lagi sama kami mandi, dia nunggu di atas, di tebing. Nah, setelah selesai kami balik ke camp, kami balik ke lokasi camp, dia ikutin lagi lah. Kami beres-beres, dan nasi juga udah mulai masak, ayam bakar kami udah masak juga, dan kami makan dulu. Dan itu jamnya udah sekitar jam berapa ya, udah mulai gelap tuh, jadi kami udah nyalakan senter juga. Sekitar jam berapa ya, mungkin jam dekat-dekat jam 6 lewat ya, dekat jam 7 mungkin sudah, karena udah gelap itu harinya saat itu. Kemudian kami selama makan sambil santai juga kami sambil ngomongin anjing itu lagi. Ini anjing kok bisa sama kita terus gitu, kenapa nggak sama tuannya? Padahal kan kayak jinak gitu kan, biasanya kalau anjing jinak itu ada tuannya, bahkan udah ada kalungnya lagi ya, jelas ada tuannya lah, tapi kok ngikutin kami terus gitu. Nah, akhirnya kami mencoba untuk menerima kehadirannya dia di situ. Jadi kita coba kasih makan sama ayam bakar yang tadi kita bakar. Kemudian kami ya istirahat, ngeteh, udah mulai gelap, kemudian nyari kayu buat tambahan malam, dan kami udah mulai merebahkan badan. Dan disinilah ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang belum pernah saya temui sebelumnya lah. Ini pengalaman pertama saya yang lumayan menurut saya itu ngeri juga sih. Kenapa? Jadi si anjing yang ngikutin kami yang warna putih tadi, dia menggeram. Tahu kan ya gimana suara anjing menggeram ya? Ya, jadi setelah dia menggeram itu kita bingung lah, kok dia menggeram gitu kan. Kita center di sekeliling kita, ternyata coba tebak, kalian tahu, ada anjing lain yang datang. Iya, ada anjing lain yang datang. Dan tidak hanya satu, ada lagi anjing lain yang datang. Dan yang bikin aneh lagi, mereka mau menyerang si anjing yang ikut kami tadi gitu loh. Ya, anjing lain yang datang tadi itu ingin menyerang si anjing yang mengikuti kami
dari tadi, sehingga kami coba usir-usir, kami senterin anjing lain itu mundur, tapi mundurnya nggak jauh gitu. Nah setelah 15 menitan itu santai kan, udah ngereda tuh, tiba-tiba dia melolong lagi, kayak gimana sih anjing melolong gitu kan, oh gitu kan. Ya kita namanya kita di hutan terus di kerubungnya anjing kayak gitu, terus nggak pernah ngerasain hal yang kayak gitu kan, jadi parno juga ya. Maksudnya wih, kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya setelah beberapa jam enggak, mungkin sekitar apa ya, 1 jaman mungkin ya, ya anggap aja 1 jaman lah, kita udah coba menguatkan hati, bertahan ngecamp di sana, menikmati suasana. Tapi karena suasananya seperti itu, dikelilingi oleh anjing, kita kan jadi apa ya, nggak tenang gitu, nggak enak hati. Yang awalnya tuh pengen ya ngerasain kedamaian hutan, pengen ngedengerin suara air terjun jatuh, tiba-tiba ada anjing di situ, kita nggak tenang hati. Akhirnya kita sudah memantapkan bahwa kita sebaiknya balik aja dari lokasi itu, dikarenakan kita tidak tahu ya apakah anjing-anjing yang datang itu bisa bersahabat dengan kita atau tidak. Dan kalau seandainya tidak bersahabat, apa yang terjadi? Gitu kan ya. Kalian pasti paham lah maksud saya gimana. Kalau kalian penasaran bagaimana sih cara mereka ngelilingin kami yang ngecamp saat itu, kalian bisa nonton film yang saya rekomendasikan lah, film The Grey. Nah cuman bedanya di film The Grey itu yang ngelilingin mereka itu adalah serigala, dan yang ngerubungin kami itu anjing. Jadi bedanya di situ. Cuman karena postur tubuh mereka tuh mirip-mirip, jadi saya ngerasain mirip kayak film The Grey nih, dikelilingin anjing gitu kan. Nah jadi setelah itu kami balik dari lokasi camp, kami packing barang, dan kami udah siap berjalan lagi dari lokasi air terjun kedua menuju ke gerbang, menuju keluar ke parkiran. Nah kami kira si anjing tadi udah nggak ada gitu kan, anjing tadi udah nggak ada. Jadi sepanjang jalan itu kami tetap jaga-jaga sih, kami bawa senjata, terus bawa juga puntung bara api yang ada di ujung. Nah jadi kalau misalkan ini kayu gitu kan, di ujungnya sini masih ada bara api, dan itu kami bawa sebagai jaga-jaga aja, kalau misal diserang atau gimana gitu sama binatang kan, itu bisa dijadikan senjata pertahanan diri lah. Tapi bukan bermaksud sengaja ya harus mukul langsung, enggak juga, kalau diserang aja gitu. Nah jadi kami jalan, kami kira anjing tadi udah nggak ada, ternyata anjing tadi justru ngikutin kami. Anjing yang pertama tadi ya, kalau anjing yang lain tuh udah nggak kelihatan sih, nggak tahu kemana. Kami usir-usir gitu aja, pakai lempar-lempar sedikit aja pakai kayu, tapi nggak lempar ke badan gitu, hanya sekedar mengusir aja gitu. Nah kemudian setelah melewati lokasi air terjun yang kedua tadi, kami terus menuju ke arah lokasi air terjun yang pertama. Dan di kiri jalan itu kan ada tadi pondok. Nah setelah kami melewati pondok itu, kami menyapa, ada orang di sana seperti tadi, kami menyapa juga ketika mau pulang. Dan ketika kami sampai ke atas di posisi puncak air terjun, kami balik arah, dan ternyata apa, anjing yang tadi ngikutin kami itu udah hilang, udah gak ada lagi. Aneh gak sih menurut kalian? Nah jadi kami gimana ya perasaannya ya, campur aduk sih perasaannya itu. Jadi ya kami tetap ke motor, kami putar balik dengan perasaan yang juga masih deg-degan ada juga, terus ada seram ada juga. Ya itu jadi pengalaman yang nggak terlupakan sih.
Maksudnya hal yang kayak gini kan belum pernah nih, dari sebanyak saya ngecamp mungkin udah puluhan kali ngecamp, nggak ada yang kayak gini, kok tiba-tiba dapat yang kayak gini. Nah jadi kami balik itu sekitar jam 9 malam ya, gelap, masih gelap. Kami balik menuju ke Samarinda kota, balik lagi. Nah itu cerita aja buat teman-teman, berbagi pengalaman. Ya sebaiknya kita berhati-hati sih untuk hal yang kayak gitu kan. Kalau bisa, jika memang langsung bisa diantisipasi, langsung aja antisipasi. Jangan berpikir pasti baik aja lah. Kita, kalau menurut saya pribadi, lebih baik kita mencari amannya aja. Jika memang kita khawatir kita khawatir akan diserang atau semacamnya, lebih baik kita balik aja deh, daripada hati nggak tenang gitu kan. Nah jadi itu aja cerita dari saya kali ini, cerita camp saya yang lumayan menyeramkan. Semoga teman-teman terhibur dan dapat informasinya tadi yang tentang penebangan pohon tadi. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune di Shelter Sejuk, karena Shelter Sejuk adalah shelter etam barataan. Salam lestari.